Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NIM 4214-24010. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta memaparkan materi saya yang berjudul Hukum Islam dan Masalah Kontemporer Pajak Fikih Lingkungan. Pada materi ini terdapat 3 submateri. Yang pertama, definisi hukum Islam. Yang kedua, pajak dan perspektif hukum Islam. Dan yang ketiga, fikih lingkungan. Yang pertama, definisi hukum Islam. Hukum Islam atau syariah adalah sistem aturan dan pedoman yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, seperti ibadah, muamalah, hingga etika. Kemudian pentingnya memahami masalah kontemporer dalam konteks Islam. Dalam memahami masalah kontemporer dalam konteks Islam, yang pertama, solusi Islami. Dengan memahami masalah kontemporer, umat Islam dapat merumuskan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menghadapi tantangan modern. Yang kedua, ada relevansi. Relevansi itu memahami masalah kontemporer, membantu menjaga relevansi hukum Islam di era modern. Kemudian ada dakwah yang efektif. Pemahaman ini memungkinkan penyampaian pesan Islam yang lebih relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat modern. Kemudian ada menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan atau membantu menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional dan tuntunan kehidupan modern. Baik, materi selanjutnya yaitu pajak dalam perspektif hukum Islam. Yang pertama, definisi pajak. Dalam Islam, pajak dapat dipahami sebagai kewajiban material yang dibebankan pada warga negara, baik Muslim maupun yang non-Muslim, oleh pemerintah Islam untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat. Yang kedua, perbedaan pajak dan zakat. Terdapat perbedaan pajak dan zakat, antara lain yaitu dasar hukumnya. Pada zakat diwajibkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dijelaskan dalam sunnah. Sedangkan pada zakat tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber hukum Islam utama, tapi didasarkan pada ijtihad dan kebutuhan negara. Perbedaan zakat dan pajak selanjutnya yaitu dilihat dari sifat kewajiban. Zakat merupakan Islam dan kewajiban spiritual, sedangkan pajak merupakan kewajiban yang bersifat keduniawan dan kewarganegaraan. Kemudian yang keempat, penerima manfaat. Zakat ditentukan secara spesifik dalam Al-Quran. Sedangkan pajak digunakan untuk kepentingan umum negara, tidak terbatas pada kelompok tertentu. Baik, materi yang ketiga yaitu fikih lingkungan. Apa yang dimaksud dengan fikih lingkungan? Fikih lingkungan atau dalam bahasa Arabnya dikenal sebagai fikih al-bi'ah adalah cabang ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan interaksi manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Fikih lingkungan juga merupakan pemahaman dan penerapan hukum Islam yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup berdasarkan Al-Quran, hadis, ijtihad ulama. Kemudian dasar-dasar hukum fikih lingkungan. Yang pertama, terdapat pada Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat dasar hukum fikih lingkungan di surat Al-A'raf ayat 56 yang berisi larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian pada surah Ar-Rum ayat 41 berisi peringatan tentang kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia. Yang ketiga terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 30 berisi tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Dasar hukum fikih lingkungan lainnya terdapat pada hadis tentang menanam pohon, yang mana berbunyi, tidaklah
seorang muslim menanam sebatang pohon atau menabur benih di tanah lalu dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melahirkan itu menjadi sedekah baginya. Kemudian hadis tentang kebersihan yang berbunyi kebersihan adalah sebagian dari iman. Dasar hukum fikih lingkungan lainnya dapat dilihat pada ijma atau konsensus ulama. Para ulama sepakat bahwa menjaga lingkungan dan mencegah kerusakannya adalah kewajiban dalam Islam. Kemudian kias atau analogi, menganalogikan isu-isu lingkungan modern dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian maqasid syariah atau tujuan syariah, di mana menjaga lingkungan dianggap sebagai bagian dari menjaga jiwa dan menjaga harta. Baik, yang selanjutnya yaitu isu-isu kontemporer dalam fikih lingkungan dan solusinya. Ada beberapa isu-isu kontemporer. Yang pertama ada perubahan iklim, yaitu pemanasan global dan dampaknya terhadap ekosistem. Solusi yang dapat dilakukan yaitu mendorong penggunaan energi terbarukan sesuai prinsip Islam tentang keberlanjutan. Isu-isu kontemporer lainnya yaitu pencemaran air atau kontaminasi sumber air dan keterlangkaan air bersih. Solusi yang dapat dilakukan yaitu menerapkan konsep ihya al-mawat atau menghidupkan tanah mati untuk konversi air, mengembangkan fikih taharat atau bersuci yang ramah lingkungan. Isu-isu lainnya yang ketiga yaitu pengelolaan sampah atau timbunan sampah dan pencemaran lingkungan. Solusi yang dapat dilakukan yaitu mengembangkan fikih tentang daur ulang dan pengomposan serta menerapkan prinsip-prinsip zero waste dalam kegiatan ibadah dan sosial. Sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.